Hai, ini Gesh Roach, dan saya hanya ingin mengatakan pertama-tama, selamat telah menyelesaikan pelajaran Lamrim. Ini adalah sebuah pelajaran panjang, dan kita beruntung karena kita semua harus tinggal di rumah masing-masing. Saya sudah berada di rumah saya selama hampir 2 bulan, dan saya belum benar-benar keluar, sehingga saya juga tidak ke SCIM untuk syuting di sana. Jadi saya syuting ini di rumah. Ini adalah suatu retret panjang, dan saya tidak tahu tentang Anda, tapi bagi saya, ini semacam kesempatan bagus untuk retret. Sejujurnya, seperti kalian, saya tidak melakukannya dengan sempurna. Saya tidak bermeditasi sepanjang hari, dan saya juga banyak makan es krim dan tambah berat, menonton beberapa Netflix setiap hari. Tapi secara umum ini adalah waktu yang sangat indah dan sangat beruntung karena kita bisa memiliki retret Lamrim ini bersama satu sama lain di rumah. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu, hampir 100 orang, lebih dari 100 orang sudah membantu membuat retret ini terjadi. Pemimpin utama adalah Tim Lowenhaupt di Sedona, Arizona, dan juga Direktur Eksekutif SCI. Dia bekerja begitu keras sehingga kalian semua seharusnya mengirimkan dia semacam terima kasih dan ucapan selamat. Dia mengatur semua orang, dia memiliki semua ide untuk melakukan semua hal ini, dan dia melakukan pekerjaan luar biasa, benar-benar pekerjaan yang luar biasa, membantu orang-orang di seluruh dunia. Jadi saya sangat berterima kasih kepadanya, dan saya berterima kasih kepada semua orang, penerjemah, dan orang-orang lain yang bekerja di seluruh dunia. Seperti saya katakan, lebih dari 100 lerawan yang membuat Lamrim ini tersedia di seluruh dunia. Saya mendapat komentar hebat dari orang-orang, email keren dari banyak orang. Terima kasih untuk itu. Terima kasih telah melakukan Lamrim berikutnya. Saya beruntung, kita beruntung, subjek Lamrim berbicara tentang ketidakkekalan dan kematian. Dan ini adalah sejenis keberuntungan, dan banyak orang kehilangan anggota keluarga, dan banyak orang kehilangan teman menulis kepada saya. Mereka mampu melihat Lamrim, dan Lamrim membantu mereka untuk melewati kehilangan dan masalah mereka di seluruh dunia. Jadi sekali lagi saya ingin berterima kasih pada Asia dan tim Lowenhaupt dan semua orang lain yang membantu. Hari ini rencana saya hanya semacam rangkuman semuanya. Kita memiliki sesi tanya jawab sebelumnya, tapi masih ada banyak pertanyaan yang tersisa yang orang-orang kirim. Dan saya pikir saya akan menjawabnya 5 atau 6 dari pertanyaan-pertanyaan dari seluruh dunia. Dan kemudian saya punya permintaan khusus, terutama dari tim. Bisakah saya berbicara tentang kondisi khusus yang diperlukan untuk melihat kekosongan secara langsung? Dan bagaimana cara terbaik untuk bisa memiliki kesempatan untuk melihat kekosongan secara langsung? Dan saya sudah berpikir banyak tentang hal itu, karena salah satu pengalaman yang paling penting selama waktu itu adalah untuk benar-benar melihat semua dunia yang ada, yang terhitung jumlahnya, dunia-dunia yang ada, dan semua makhluk yang berada di dunia-dunia itu. Jika Anda memiliki pengalaman itu, jika Anda memiliki pengalaman itu dalam hidup Anda, sesuatu seperti virus ini akan menempatkan semuanya dalam perspektif yang berbeda. Anda berada di tempat yang berbeda, jadi saya pikir itu akan indah jika lebih banyak orang bisa melihat kekosongan secara langsung. Memiliki pengalaman-pengalaman itu mengubah seluruh hidup Anda sepenuhnya, mengubah pandangan Anda terhadap hidup yang keras. Jika Anda tahu bahwa ini bukan cuma dunia satu-satunya, dan kita bukan satu-satunya orang yang mengalami hal-hal ini. Jika Anda bertemu seorang Buddha, jika Anda tahu Buddha ada, maka dunia ini akan benar-benar indah. Kita akan berbicara tentang itu, sedikit tentang hal-hal praktis yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkannya.
Ada dua bagian hari ini. Satu adalah pertanyaan yang kita pilih dari banyak pertanyaan. Saya minta maaf tidak bisa menjawab semuanya, tapi kami mencoba memilih beberapa pertanyaan dari seluruh dunia, dan kemudian setelah itu mungkin sekitar setengah jam kita mulai berbicara tentang cara meningkatkan kemungkinan Anda melihat kekosongan secara langsung dan memiliki pengalaman tentang dunia lain dan makhluk tercerahkan secara langsung yang bisa mengubah seluruh hidup Anda. Dan sesuatu seperti virus akan memiliki arti yang berbeda untuk Anda. Ini pertanyaan pertama. Beberapa tahun yang lalu saya menjalani operasi dan rahim saya diangkat. Tapi saya bisa menyimpan beberapa telur saya dan punya kesempatan untuk menjadi orang tua pengganti. Saya tidak yakin apakah ini adalah hal yang benar untuk dilakukan karena tampaknya buat saya operasi itu adalah sebuah tanda bahwa saya tidak seharusnya memiliki anak dan saya seharusnya tidak memiliki keluarga. Dan juga seluruh pengalaman ini sulit buat saya secara psikologis dan emosional. Bibit apa yang harus saya tanam untuk membantu untuk sembuh dari ini? Saya memikirkan jawaban ini dan saya ingat beberapa hal. Ketika saya belum masuk ke retreat 3 tahun, saya sudah menceritakan kisah ini. Sebelum saya masuk ke dalam retreat 3 tahun, saya memberikan sebuah ceramah di New York City. Seseorang bertanya tentang aborsi, dan saya berkata, baik, dalam kepercayaan Buddhis kuno, ajaran oleh Buddha, Misepa adalah definisi membunuh, adalah membunuh manusia atau janin bayi setelah pembuahan. Jadi dalam Buddhisme, pembuahan sudah dianggap sebagai makhluk, seorang makhluk hidup, dan saya sendiri telah terlibat dalam aborsi ketika masih kuliah. Jadi buat saya itu suatu pertanyaan sangat penting, dan saya memberikan ceramah seperti itu di New York sebelum saya melakukan retreat 3 tahun di tahun 2000. Dan ketika saya keluar setahun kemudian setelah selesai, saya diminta kembali ke New York untuk berceramah lagi, dan saya ingat itu ada sebuah pusat spiritual yang sangat indah di Manhattan. Mereka memiliki semacam tempat besar, mereka memiliki ruang tunggu yang bagus, dan saya hanya duduk di sana di sebuah kursi yang nyaman, sangat indah, matahari masuk, ruangan yang indah, dan kemudian seorang gadis muda masuk ke kamar. Dia masuk dari pintu ke pintu lainnya, dan dia masuk, dan saya tidak tahu, dia mungkin sekitar 4 atau 5 tahun, dia menari melintasi ruangan. Tampaknya seperti memakai baju balet atau sesuatu, begitu indah. Semacam pengalaman mistik duduk di sana. Ini indah, hampir seperti malaikat menari-nari di seluruh ruangan. Saya seperti, wow, ini indah. Dan kemudian ibunya datang, ibunya melihat saya, dan dia seperti, wow. Dan saya seperti, hai. Dia berkata, saya harus memberitahu Anda sesuatu, Geshe Michael. Saya tanya apa? Dia bilang, ya, sebelum Anda masuk ke retreat 3 tahun, Anda berbicara tentang aborsi, dan saya hamil pada waktu itu, dan karena Anda, saya tidak melakukan aborsi, dan saya melahirkan anak ini, anak yang baru saja Anda lihat, hidup karena ajaran Anda. Dan itu adalah hal paling berharga di dalam hidup saya, seumur hidup saya. Ini adalah hal yang paling berharga. Saya hanya ingin berterima kasih. Kemudian saya punya pikiran dalam kepala, jika saya belum melakukan apa-apa yang baik seumur hidup, ini satu hal baik yang saya sudah lakukan. Yang pasti saya sudah membuat seseorang benar-benar bahagia. Dan guru saya, ketika saya bertanya tentang aborsi, dia mengatakan hal itu. Dia bilang,
ada dua hal. Yang pertama, ini adalah jenis pembunuhan aneh karena orang yang lain tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Jika Anda berjalan ke rumah tetangga dan mencoba untuk membunuh mereka, Anda tahu setidaknya mereka akan mencoba melawan dan membela diri. Tapi seorang anak dalam rahim, mereka tidak dapat membela diri. Jadi dia berkata, dalam pendapatnya ini tidak adil, bahwa seseorang tidak mendapatkan kesempatan untuk melawan. Kemudian dia berkata lagi, hal paling buruk adalah Anda mencegah seorang makhluk untuk mendapatkan tubuh manusia. Dan saya belum pernah mendengarkan tentang itu sebelumnya. Dan dia berkata, ya, seseorang dapat menggunakan tubuh itu. Seseorang akan benar-benar membutuhkan tubuh manusia itu. Dan jika seseorang dapat memiliki tubuh manusia, jika Anda dapat menyebabkan satu makhluk untuk memiliki tubuh manusia, maka itu luar biasa. Itu hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada setiap manusia, untuk setiap orang, setiap makhluk hidup, adalah membantu mereka mendapatkan tubuh baru, membantu mereka mendapatkan sebuah tubuh. Jadi saya berpikir tentang apa yang dia katakan, saya berpikir tentang kedua hal ini saat saya membaca pertanyaan ini. Banyak orang mengatakan ketika ada yang tidak beres, sebagai contoh, ketika seorang anak meninggal atau sesuatu, mereka berpikir, oh itu mungkin sebuah tanda bahwa saya tidak seharusnya memiliki keluarga dan saya seharusnya menjalani hidup spiritual. Tapi di sini dikatakan haruskah saya fokus pada perkembangan spiritual saja. Jadi saya berkata, ini kebalikannya. Guru saya ada seorang murid lain. Saya ingat dia punya semacam murid yang sering marah dan tidak bahagia dan mempunyai banyak masalah. Dan saya mengawasinya, dan dia seperti membantu murid ini bertemu dengan seorang pasangan, dan dia seperti memberikan mereka semangat untuk menikah, dan mereka memiliki seorang anak. Dan setelah mereka memiliki anak, saya menyaksikan orang ini berubah sepenuhnya. Mereka sudah mereka tahu semua kitab suci, mereka tahu semua lamrim, mereka adalah murid yang sangat baik. Tapi setelah mereka punya anak, itu mengajarkan mereka kasih sayang. Dan saya selalu berpikir guru saya pasti sudah merencanakan ini semua. Jadi saya pikir dalam pendapat saya, jika Anda memilih untuk memiliki anak, dan jika Anda berpikir bahwa itu adalah cara hidup Anda, hal itu akan bagus untuk Anda, saya pikir itu akan menjadi praktek spiritual luar biasa. Saya pikir itu akan menjadi praktek spiritual yang sangat mendalam. Jadi hampir seperti di dalam tradisi Bodhisattva dan Lamrim retret nomor 36 yang akan dilakukan di bulan Juli. Kita akan melakukannya secara online lagi karena kita belum bisa bepergian dari Amerika. Jadi kita akan berbincang tentang bodhisattva, bodhicitta, dan bodhicitta berarti keinginan sebenarnya untuk membantu semua makhluk hidup. Dan jika Anda bisa melihat kekosongan langsung, maka bodhicitta Anda akan menjadi sebuah pengalaman yang berbeda sama sekali. Benar-benar sebuah pengalaman berbeda. Jadi kita akan berbicara tentang itu. Dalam pendapat saya, jika Anda punya anak, dan itu bukan untuk semua orang. Saya tidak punya anak misalnya, tapi jika Anda memiliki anak, jika Anda memiliki kemungkinan untuk memiliki anak, maka itu mungkin menjadi sebuah praktek spiritual yang sangat tinggi, yang sangat baik. Saya akan berpikir tentang hal itu baik-baik. Ini adalah sebuah tanggung jawab sangat besar. Dan saya pikir ini bisa membuka hati Anda dengan dahsyat, dan saya akan tidak menganggapnya sebagai tanda hanya karena operasi itu, bahwa Anda tidak punya anak. Saya pikir jika kita hidup seperti itu, kita tidak akan melakukan apa-apa. Jadi jika Anda ingin memiliki seorang anak, maka beranilah dan membuat itu praktek spiritual Anda. Ini pasti praktek spiritual yang bisa Anda lakukan.
Jadi apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya tanam untuk sembuh dari operasi ini? Saya sudah sering mendapatkan pertanyaan ini dari operasi yang sama. Saya ingat sekitar 20 tahun yang lalu, seseorang datang ke saya dari Irlandia. Saya ingat sedang mengajar di Vienna, dan saya ingat seseorang datang ke saya dan bertanya pertanyaan ini, bagaimana saya bisa sembuh dari operasi semacam ini, semacam sebuah pengalaman. Saya mendorong kedua suami dan istri, mereka suami dan istri, saya mendorong keduanya mengunjungi rumah sakit sebagai sukarelawan di rumah sakit anak. Ini sekarang agak sulit. Anda harus melakukan beberapa pelatihan, mendapatkan izin, melewati beberapa pertanyaan keamanan, dan hal-hal seperti itu. Tapi jika Anda memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai relawan di rumah sakit anak-anak, Anda tidak akan mungkin bisa menjadi dokter, atau bahkan tidak akan bisa menjadi perawat. Mereka mungkin akan meminta Anda membersihkan lantai atau sesuatu seperti itu. Dan mereka melakukannya. Mereka melakukannya sekali seminggu di akhir pekan. Mereka sangat sibuk, mereka punya bisnis sendiri. Tapi di akhir pekan mereka selalu ke sana menjadi sukarelawan di rumah sakit anak-anak, dan akhirnya dengan telurnya mereka punya anak lagi. Mereka memiliki anak kedua, dan saya ingat mereka memberi nama Angel, malaikat yang sangat indah. Saya pikir itu hal yang sangat indah untuk menjadi sukarelawan, untuk melakukan sesuatu untuk anak-anak, terutama anak yang tidak sehat. Guru saya sendiri, saya ingin membersihkan bibit buruk dari aborsi yang saya lakukan sewaktu kuliah, dan dia mendorong saya untuk memulai kelompok belajar Dharma anak-anak. Dan kami melakukannya. Tentu saja orang tuanya, setidaknya satu orang tua ada di sana setiap kali kami bertemu, dan kami melakukannya selama 15 tahun. Dan itu adalah jenis kelompok yang luar biasa. Itu kesempatan, saya pikir itu mengubah bibit saya, bibit yang indah yang saya dapatkan. Begitulah cara saya menangani masalah Anda. Berikut adalah pertanyaan lain dari Taiwan. Pada dasarnya, orang ini telah belajar meditasi vipassana, dan mereka juga telah melakukan yoga niguma, dan karena semua studio meditasi tutup, mereka tidak bisa melakukan meditasi dalam kelompok, dan mereka mulai belajar online dan belajar beberapa meditasi selama pelajaran online roda kehidupan, dan mereka merasa bahwa meditasi vipassana yang mereka lakukan sangat membantu. Mereka juga merasa meditasi yang mereka lakukan selama lamrim, selama pelajaran roda kehidupan juga sangat membantu mereka. Sehingga mereka ingin tahu apakah kedua jenis praktek bertentangan satu sama lain. Apakah oke melakukan keduanya? Semacam pertanyaan yang indah, karena saya belajar meditasi di Asia. Pengalaman meditasi pertama saya di Asia, saya dengan sekelompok biarawan, kami punya kesempatan untuk hadir sekitar 50 orang. Kami ada kesempatan menghadiri kelas meditasi selama 10 hari panjangnya. Mereka mengatakan gurunya sangat bagus dari Burma, seorang pengusaha. Dia belajar meditasi, dan salah satu biarawan seperti kepalanya berkata, saya pikir dia mengajar meditasi yang bagus, dan saya pikir kita semua harus pergi. Jadi kami ke sana, 50 biarawan, kami menghadiri pelajaran sekitar 10 hari. Gurunya adalah Goenka, pendiri meditasi vipassana. Dan saya beruntung, pengalaman meditasi pertama saya adalah belajar dengan Goenka selama 10 hari. Pelajaran meditasi
Vipassana class ini selama 10 hari dalam ketenangan, tidak ada surat, dan saya suka waktu yang indah itu benar-benar mengajarkan saya nilai meditasi. Dan saya pikir sebagian besar biarawan yang hadir, mereka juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi, kemudian dia akhirnya meninggal, tapi orang-orang masih mengajar sistem Vipassana, dan saya pikir itu indah. Itu pengenalan hebat untuk meditasi. Saya rasa itu sangat manis dan akan sangat membantu untuk belajar duduk, belajar untuk fokus. Saya memikir tentang John Brady yang adalah kepala dari semua proyek input untuk menyelamatkan buku kuno, dan Goenka juga aktif menyelamatkan buku-buku kuno. John Brady, ketika saya bertemu dengannya, sedang mempelajari meditasi Zen. Dia belajar dengan salah satu guru Zen terbaik di Amerika Serikat. Saya selalu merasa itu banyak membantu praktek meditasi John. Dia telah belajar untuk duduk, untuk belajar dan fokus pikiran. Lalu dia datang ke SCI, belajar Lamrim, dan belajar isinya. Jadi saya berkata, saya bilang Vipassana Zen atau meditasi transendental, semuanya sangat bagus untuk belajar memfokuskan pikiran Anda, belajar untuk duduk tenang, dan sangat berharga untuk hal-hal seperti itu, seperti mengembangkan mikroskop yang sangat bagus, atau teleskop yang sangat bagus. Seperti yang Anda dapatkan, ini membantu Anda untuk membangun instrumen Anda. Dan maka Anda tahu, para guru Lamrim, Tsongkhapa, dan semua orang itu, mereka bilang, lalu Anda harus menempatkan sesuatu di depan teleskop. Jadi tidak baik memiliki teleskop di rumah jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilihat dengan teleskop itu. Jadi saya pikir semua tradisi itu, Vipassana, Zen, TM, mereka bisa membantu Anda mengembangkan teleskop Anda, kemampuan Anda untuk memfokuskan pikiran. Dan kemudian sangat penting untuk mempelajari Lamrim. Jadi Anda memiliki sesuatu yang dicari, seperti bintang di langit. Semua topik tersebut, semua subjek di Lamrim, seperti bintang di langit. Dan semuanya luar biasa. Luar biasa. Jadi saya pikir itu sebuah kombinasi yang baik. Belajar untuk memfokuskan pikiran, belajar untuk memperbaiki pikiran, dan kemudian belajar Lamrim, yang akan memberikan Anda sesuatu untuk fokus. Ada beberapa tradisi meditasi, saya sudah mengunjungi banyak kelas yoga di seluruh dunia. Ketika pertama kali melakukan yoga sekitar 20 tahun yang lalu, saya mengatakan kepada guru yoga saya sering bepergian. Jadi tidak tahu apakah saya bisa melakukan yoga setiap hari. Dan katanya, no, tidak, itu sempurna, Geshe-ma. Anda banyak bepergian. Setiap kali Anda mengunjungi kota baru, mencari online studio yoga terdekat dan mengikuti kelasnya. Kemudian Anda akan mendapatkan latar belakang besar dalam yoga. Anda akan belajar dengan guru-guru bagus di seluruh dunia, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk menemukan yoga yang cocok sekali dengan Anda. Jadi saya mengikuti saran itu. Saya telah mengikuti ratusan kelas yoga dari berbagai tempat di dunia. Dari beberapa guru yoga terbaik di dunia, dan dari beberapa guru yoga terburuk di dunia juga. Dan apa yang bisa saya katakan adalah ada banyak meditasi aneh, banyak orang-orang yang mengajar yoga tidak pernah benar-benar memiliki pelatihan dalam meditasi. Dan mereka akan mengajarkan beberapa jenis meditasi yang saya rasa seringkali tidak memiliki tradisi yang kuat. Jika Anda belum bermeditasi, atau Anda tidak memiliki tradisi yang baik, saya rasa tradisi meditasi Lamrim sangat bagus dan sangat penting. Dan kita akan berbicara tentang cara menggunakannya untuk melihat kekosongan, karena Anda membutuhkan teleskop untuk melihat kekosongan secara langsung. Dan saya rasa Anda tidak bisa mendapatkannya dengan mudah.
Sebagai contoh, jika Anda hanya bermeditasi di studio yoga, sekitar 5 menit meditasi sebelum yoga, itu tidak cukup. Tidak akan cukup untuk menggunakannya untuk hal-hal yang paling penting. Tapi saya pikir jika Anda sudah memiliki latar belakang Vipassana, itu akan sangat bagus, sangat membantu. Yang mengembangkan teleskop Anda, tapi Anda harus menggunakannya pada sesuatu yang penting. Anda harus menggunakannya pada sesuatu yang akan membantu Anda dan orang lain dengan cara tertinggi. Itulah lamrim. Dan saya belum melihat jenis bintang dalam tradisi meditasi lain. Saya belum pernah melihat hal seperti itu untuk bermeditasi di tradisi lain. Tapi instrumen Anda bisa diasah di tradisi lain dan membawanya ke latihan lamrim. Ini ada beberapa pertanyaan dari Vietnam. 3 pertanyaan besar. Orang Vietnam keren. Saya tahu Mr. Bing dan banyak yang membantu untuk mengajar. Dan saya pikir itu menakjubkan betapa kuat grup Vietnam ini telah berkembang lebih dari 10.000 orang. Dan latihan Anda kedengarannya sangat keren. Setiap kali saya ke sana itu luar biasa. Ini pertanyaan lainnya. Anda telah berbicara tentang cara semua orang ini menjadi seorang Buddha, dan Anda telah berbicara tentang karma yang kita harus buat untuk menjadi Buddha. Tapi di dalam kehidupan normal dari hari ke hari, kita memiliki hal-hal lain yang harus kita lakukan. Seperti mencari nafkah untuk keluarga, memastikan keluarga sehat, kesehatan kita sendiri, hubungan. Pertanyaannya adalah, jika saya jatuh sakit serius atau mendapatkan beberapa masalah keuangan, haruskah saya fokus pada masalah-masalah itu dan memperbaikinya dulu? Atau haruskah saya lebih fokus untuk menjadi Buddha dan menggunakannya sebagai fokus utama saya? Dan apakah mungkin untuk melakukan keduanya pada saat yang sama? Dan saya pikir jawabannya terutama di ajaran lebih tinggi, dan kita akan berbicara tentang itu dalam ajaran tertinggi Buddhisme, Vajrayana, jalan berlian. Kita diajarkan untuk menggunakan segala sesuatu sebagai bagian dari praktek kita. Jadi masalah keuangan, virus di seluruh dunia, menjaga keluarga kita. Selama virus ini ada sesuatu yang sangat menyedihkan di rumah saya. Kami memiliki seekor anjing selama bertahun-tahun. Dia meninggal selama waktu virus ini, bukan dari virus, tapi dia hanya sangat tua. Dan ini sangat menyedihkan, dan sangat sulit bagi saya dan Veronica. Dan di ajaran tertinggi Buddhis yang disebut Diamond Way atau Vajrayana, ajaran-ajarannya menarik karena mereka dimulai sewaktu orang-orang bisnis besar dan politisi besar, mereka datang ke Buddha dan mereka berkata, bisakah Anda mengajarkan kami beberapa jenis Buddhisme yang akan membantu? Kami tidak memiliki waktu untuk menjadi biarawan, kami tidak bisa duduk di hutan bermeditasi, kami memiliki keluarga yang harus dijaga, kami memiliki bisnis yang harus dijaga, kami juga harus menjaga seluruh negara dan kota. Dapatkah Anda mengajarkan kami semacam Buddhisme super yang bisa membuat kami menjadi Buddha? Tanpa harus menjadi biarawan, hanya sebagai orang berkeluarga atau orang bisnis atau sebagai politisi. Apakah ada cara bagi kita untuk menjadi seorang Buddha? Dan Buddha memberi mereka ajaran luar biasa ini yang disebut Vajrayana atau Diamond Way. Dan saya pikir karena Anda telah mempelajari semakin banyak, Anda akan melihat contohnya murid-murid yang meminta Buddha untuk mengajar Sutra Dhammapada misalnya. Ada satu yang adalah seorang pengusaha besar, dan ada satu lagi yang adalah politisi.
Dan Sang Buddha mengajarkan apa yang saya pikir adalah ajaran paling berharga yang Buddha berikan, Sutra Dhammakarta, untuk mereka, terutama karena kedua orang ini. Dan jadi Buddhisme bukan hanya untuk biarawan dan biarawati. Saya tidak tahu bagaimana kita mulai berpikir seperti itu. Saya pikir itu bukan ide Buddhis. Tapi ide Buddhis adalah, terutama jika Anda bisa masuk ke jalan berlian, ajaran lebih tinggi, dan kemudian mengurus keluarga, berjual untuk mengurus keuangan Anda. Pagi ini saya menghabiskan sebagian besar pagi di online, belajar memesan belanjaan online karena saya tidak boleh keluar. Jadi saya telah menjadi pembeli di rumah karena Veronica tidak bisa melakukannya secara online. Jadi sangat lucu dan saya belajar banyak. Pertama saya belajar Candrakirti, dan lalu saya belajar Gunaprabha, dan kemudian melakukan sedikit Vasubandhu, dan kemudian saya belanja online. Dan semuanya sejalan. Mereka benar-benar sejalan. Dan jangan pernah berpikir ada kehidupan normal dan ada kehidupan spiritual, bahwa keduanya terpisah. Tidak, Anda kehilangan kesempatan besar untuk menjadi Buddha. Hidup di dunia normal adalah mungkin kesempatan terbaik untuk menjadi Buddha. Memiliki keluarga, memiliki pekerjaan, ini mungkin kesempatan terbaik untuk menjadi Buddha. Jika Anda, terutama jika Anda bisa memasuki ajaran tertinggi, Vajrayana atau Diamond Way, dan pertanyaan berikutnya dari Vietnam, seperti bagaimana saya bisa masuk ke ajaran lebih tinggi, ajaran Diamond Way. Ada 3 persyaratan untuk ajaran rahasia, dan ada 3 persyaratan terkenal. Dan sebenarnya saya baru mengajarnya beberapa hari yang lalu, jadi masih segar dalam pikiran saya. Yang pertama adalah Tumong Gilamge Tujau, yang berarti Anda harus belajar lamrim. Anda harus menguasai lamrim. Sama seperti 18 program ACI, Anda harus mulai dengan itu. Jadi sebenarnya itu diperlukan. Anda tidak dapat memulai ajaran yang lebih tinggi, Anda tidak dapat memasuki ajaran itu, terkecuali Anda menguasai lamrim. Anda harus menggunakan lamrim untuk melembutkan pikiran Anda dan membuatnya lembut dan siap untuk mempelajari ajaran lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua disebut yang berarti upacara rahasia mendalam khusus untuk Diamond Way. Orang-orang yang mampu menyelesaikan pelajaran lamrim mereka atau 18 pelajaran ACI, maka mereka diberi 4 berkat yang berbeda. Ada 4 upacara berbeda saat mereka mendapatkan 4 bibit yang ditanam dalam pikiran mereka. Anda dapat mengatakan itu adalah sejenis pemberdayaan yang memiliki 4 bagian berbeda, dan setiap bagian dari pemberdayaan itu akan menciptakan bagian dari Buddha. Dan jika Anda menerima 4 bibit itu, lalu dalam kehidupan itu Anda akan menjadi Buddha. Jadi sangat penting untuk menyelesaikan lamrim. Banyak orang datang kepada saya dan berkata, Geshe-la, saya tidak punya waktu untuk melakukan 18 pelajaran. Saya tidak akan melakukan itu. Dapatkah saya hanya mulai dengan Buddhisme super? Dapatkah saya mulai dengan Diamond Way ini? Beberapa kali dalam hidup saya pikir, oke, orang ini tampaknya spesial, dan saya mencoba. Saya membiarkan orang itu memulai ajaran Diamond Way, yang adalah 18 pelajaran lain. Jadi 18 pelajaran lagi di dalam kurikulum ACI. Ada 18 pelajaran fondasi yang sebagian besar sudah Anda ketahui, dan kemudian ada 18 pelajaran lebih tinggi yang membutuhkan semacam persiapan.
Jadi Anda tahu, saya sudah mengizinkan beberapa orang untuk melakukan pelajaran itu atau mengikuti pelajaran-pelajaran tanpa 18 ACI. Saya sudah berumur 67 tahun dan sudah mengajar hampir 50 tahun. Saya bisa mengatakan bahwa orang-orang yang tidak siap dengan 18 pelajaran dasar ACI, sekitar 9 dari 10 mereka gagal. Mereka gagal di pelajaran Diamond Way. Saya bisa berkata, dari pengalaman bertahun-tahun, saya tidak membantu Anda dan tidak akan baik untuk Anda jika saya memberi Anda beberapa jenis jalan pintas. Contohnya saya katakan Anda tidak perlu melakukan 18 pelajaran fondasi. Anda harus melakukannya, dan Anda baru bisa sukses. Kemudian Anda dapat mulai ajaran Diamond Way Anda. Dan orang ini bilang, bagaimana saya mendapatkan ajaran ini? Setelah menjelaskan 18 ACI dasar, Anda harus berbicara dengan guru ACI Anda atau menulis ke tim Lomon Hub di markas ACI kantor pusat, dan telah ada banyak orang di banyak negara, mereka mengatakan kami sudah siap. Contohnya Meksiko, kami memiliki kelompok ACI besar, mereka belajar 18 pelajaran, dan kemudian mereka menghubungi kantor pusat, dan mereka mengatakan, bisakah kami belajar Diamond Way di sini? Dan tim mengaturnya, dan mereka melakukannya dengan baik. Para murid ini benar-benar mempelajari dengan baik Diamond Way. John Brady sudah pernah ke sana, yang terhormat Eli juga sudah ke sana, tim sudah ke sana. Banyak orang-orang yang sudah membantu untuk mengajar Diamond Way. Jadi selesaikan 18 pelajaran dasar, dan jika Anda melakukan yang baik, Anda akan memiliki bibit yang cukup baik sehingga tim akan harus mengirimkan Anda guru Diamond Way yang baik. Saya akan melakukan satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan terakhir, yang ini sebenarnya dari Meksiko. Jadi, ketika kita melakukan meditasi ACI, maka kita punya langkah-langkah awal ini. Ini disebut 7 langkah awal. Dan secara pribadi, ketika orang-orang melakukan 7 langkah, pikiran saya sepertinya melayang. Seperti saya mungkin memperhatikan apa saya, dan pikiran saya mulai melayang-layang. Dan sulit bagi saya. Sebagai contoh, dalam salah satu langkah Anda harusnya membuat persembahan untuk guru Anda. Jadi Anda tahu ketika saya mengikuti Geshe Michael di video Lamrim, lalu dia duduk di sana selama 5 menit. Saya rasa dia melakukan persembahan kepada gurunya. Saya tidak bisa melakukannya. Selama 4 menit saya tidak benar-benar berpikir tentang memberikan persembahan kepada guru. Ini mengingatkan saya pada seorang guru yang saya kenal. Dan dia seorang guru yang luar biasa. Dan saya juga belajar banyak dari dia. Ketika dia naik pesawat, sewaktu lepas landas dan setelah setengah jam, mereka mulai memberikan kepada semua orang makanan mereka. Dan dia seringkali terbang, dan saya berbicara dengan asistennya, dan asistennya tertawa. Saya bilang, bagaimana dia melakukan persembahan makanannya? Doa apa yang dia gunakan? Ada banyak doa terkenal yang kita biasa gunakan untuk mendoakan makanan kita. Dan saya bertanya, apa doa yang dia suka lakukan? Dan asistennya tertawa. Dia berkata, Anda tidak ingin berada bersama dengan dia. Anda tidak ingin melakukan itu. Jangan lakukan itu, Geshe Michael. Dan saya seperti, kenapa? Dan dia berkata, Anda tahu, jika itu penerbangan 2 jam, setelah setengah jam mereka memberikan makanan dan dia mulai berdoa, mulai mendoakan makanan, dan saya adalah asistennya, saya duduk di sebelahnya, saya juga harus fokus pada doa. Dan dia akan melakukan doa-doa selama 1,5 jam, dan kita tidak akan mulai makan,
dan pramugari akan datang dan berkata, "Oke, kita akan segera mendarat sekarang. Saya harus mengambil makanannya kembali. Saya minta maaf Anda tidak suka makanan ini." Dan teman saya berkata, "Saya tidak tahu bagaimana dia bisa fokus selama 1,5 jam hanya mendoakan spaghetti ini atau sesuatu. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya." Jadi saya kira itu jawaban saya sewaktu Anda melakukan 7 pendahuluan. Jika waktu belum selesai, jika waktunya belum selesai, jika saya mengikuti seorang guru lain yang membimbing meditasi, maka saya masuk lebih mendalam ke persembahan. Sebagai contoh, saya akan memulai dengan memberikan persembahan kepada guru saya, sepotong buah dalam pikiran saya. Guru saya suka buah, dan di dalam pikiran saya akan menawarkan apel. Dan saya akan berpikir tentang hal itu, membuatnya indah, mempersembahkan apel itu. Kemudian jika orang yang memimpin meditasi masih melakukan persembahan, lalu saya akan mulai melakukan persembahan Samantabhadra. Anda mengisi seluruh langit dengan bunga mawar dan jenis-jenis bunga lain seperti bunga teratai. Dan saya akan menutupi bagian dari langit di atas Rusia. Lalu setelah selesai saya akan menutupi langit di Vietnam. Kalau sudah saya akan ke Meksiko. Kemudian saya membuat bunga yang berbeda. Dan Anda selalu bisa masuk lebih mendalam di meditasi. Jadi saya rasa itu penting. Tidak membiarkan pikiran Anda kehilangan fokus. Tetap fokus pada persembahan. Masuk semakin mendalam dan semakin rinci. Waktu saya melakukan tarian singa, saya seharusnya berpikir tentang kehidupan sebelumnya. Dan saya selesai. Saya masuk ke kehidupan masa lalu, saya memikirkan masa lalu saya, orangnya jelas. Apa yang mereka lakukan cukup jelas. Saya sedang menunggu guru untuk melanjutkan. Saya masih punya waktu, jadi saya akan masuk lebih mendalam. Jadi, saya harus belajar cara melakukannya, masuk lebih dalam. Jangan mulai melamun. Jangan mulai berpikir tentang makan siang. Masuk lebih dalam ke dalam ceritanya, kemudian membuat seluruh adegan baru tentang cerita kehidupan sebelumnya. Dan seperti itu, Anda bisa selalu masuk lebih dalam. Jangan lepaskan objeknya. Apakah itu persembahan atau kehidupan masa lalu. Cukup mulai masuk lebih mendalam dan semakin mendalam. Jadi itu adalah pertanyaannya, dan saya minta maaf kepada semua orang. Banyak orang mengirimkan pertanyaan. Saya tidak bisa menjawab semuanya. Tapi saya senang mencobanya. Saya mendorong Anda untuk menonton acara Pagi Peachtree. 5 hari seminggu kami menjawab pertanyaan orang-orang yang dikirim. Dan mereka mengajukan pertanyaan tentang kehidupan mereka. Dan saya berpikir, itu hal yang keren yang dilakukan sewaktu Anda sedang sarapan. Kita minum kopi, dan beberapa donat, kita membicarakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi jika Anda memiliki lebih banyak pertanyaan, mungkin bisa dikirimkan ke acara Peachtree. Dan kita akan menjawab pertanyaan Anda. Kita memiliki sisa 20 menit. Dan mari berbicara tentang bagaimana saya bisa meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik melihat kekosongan langsung dalam hidup ini. Apa beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk mempersiapkan diri? Saya ingin mengatakan sangat keren melihat kekosongan secara langsung. Sangat indah. Hal terbaik yang bisa terjadi dalam hidup Anda. Saya dapat mengatakan bahwa saya sudah hidup sangat lama dan saya sudah mengalami banyak sekali hal-hal keren dalam hidup saya. Banyak. Tapi hal yang paling keren adalah melihat kekosongan secara langsung. Tidak ada yang lain yang seperti itu. Dan bayangkan, Anda hidup di sebuah dunia seperti dunia ini sekarang, dan virus telah menyebar ke seluruh dunia. Ini situasi yang sangat menakjubkan. Di dalam Lamrim, kita berusaha keras untuk melakukan meditasi kematian yang baik. Kita berusaha begitu keras. Kita mencoba bertahun-tahun untuk melakukan meditasi kematian. Karena meditasi kematian seharusnya membangunkan saya. Dan meditasi kematian seharusnya membebaskan hati saya. Membuat
membuka hati saya, membuka pikiran saya. Dan kemudian saya akan melakukan hal yang sangat penting dalam kehidupan, melakukan hal-hal yang paling penting. Kita juga sangat beruntung memiliki virus ini di sekitar kita. 2 bulan yang lalu, ketika kami sedang syuting Lamrim, saya dan tim, dan Stanley, kami sedang syuting di Lamrim di SCHM 2 bulan yang lalu, virus belum benar-benar sampai di Amerika. Tapi sekarang, kami nomor 1. Saya tidak tahu, karena orang-orang Amerika begitu keras kepala, mereka tidak akan tinggal di rumah, mereka tidak ada yang suka memakai masker, banyak orang yang meninggal. Saya kenal orang-orang yang telah meninggal. Saya biasanya membantu melakukan doa-doa untuk orang yang meninggal, dan saya sibuk berdoa sepanjang hari untuk orang-orang meninggal. Setiap hari ada email yang masuk tentang seseorang yang meninggal. Jadi kita bisa mengatakan bahwa virus itu adalah sebuah lamrim yang luar biasa. Anda tahu, Anda dan saya, tim dan Stanley dan semua orang, kita melakukan program lamrim yang baik. Kita melakukan pelajaran besar selama 2 bulan. Kita telah melakukan banyak lamrim yang hebat. Tapi dunia memiliki pelajaran lamrim lebih besar pada saat yang sama, yang disebut virus. Virus COVID dan seluruh dunia. Saya pikir untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, seluruh dunia melakukan meditasi kematian. Seluruh dunia berpikir dan masih berpikir tentang saya mungkin akan mati minggu depan. Ketika belanjaan saya datang hari ini, saya harus membersihkan satu persatu. Setiap apel, setiap jeruk, saya harus membersihkannya satu persatu. Dan jadi kita semua berpikir tentang kematian dan membayangkan bahwa Anda berada di dunia yang seperti ini, dan semua orang dalam hati ketakutan. Ada begitu banyak penyakit mental sekarang ini di dunia. Para dokter begitu sibuk sekarang. Dokter medis telah sangat sibuk selama 2 atau 3 bulan. Tapi sekarang, saya pikir di setiap negara, para psikiater juga sangat sibuk, para psikolog sangat sibuk. Karena banyak orang yang depresi, banyak orang yang memiliki gangguan. Di Amerika banyak orang bertengkar di rumah, kekerasan di rumah, antara suami dan istri adalah yang tertinggi yang pernah terjadi, dan jadi orang khawatir. Mereka bosan dengan karantina. Saya juga lelah. Saya dan Lim hari itu sedang berbicara dalam perjalanan selama 25 menit. Saya bilang kepada tidak, saya bilang, saya dan Veronica melakukan perjalanan dengan mobil, dan pada saat itu, bayangkan bagaimana rasanya jika Anda bisa memperhatikan 1000 planet lain. Bayangkan bagaimana Anda akan merasakan planet ini, tempat setiap orang mengkhawatirkan tentang virus ini. Bayangkan jika pada saat yang sama Anda bisa melihat 1000 dunia lain. Dan jika Anda tahu, Anda akan menjadi guru untuk masing-masing itu. Itu keren sekali. Bayangkan Anda adalah guru lamrim di kota Anda. Bayangkan Anda adalah guru lamrim di negara Anda. Bayangkan Anda adalah guru lamrim di seluruh dunia. Dan kemudian coba untuk membayangkan Anda adalah guru lamrim beribu-ribu dunia yang dapat Anda lihat secara langsung. Dan bagaimana rasanya bebas dari satu dunia. Bagaimana itu rasanya? Saya benar-benar menikmati hidup saya di dunia ini karena saya memiliki kesempatan untuk bepergian terus-menerus. Saya telah mengunjungi banyak negara. Saya memiliki teman yang sangat saya cintai di banyak negara. Saya sangat beruntung. Dan saya sudah begitu belajar betapa lezatnya rempah-rempah dari setiap negara. Setiap negara dengan orang yang berbeda adalah berbeda dan menarik dan menyenangkan bagi saya. Dan kami menjadi teman dekat. Dan bayangkan begitulah untuk
begitu banyak dunia. Bukan hanya untuk satu negara atau dua, tapi 20 atau 20 atau 100, tapi bayangkan Anda bermain di banyak dunia, di banyak planet. Bayangkan itu, dan itu semacam promosi penjualan saya untuk melihat kekosongan secara langsung. Anda tidak bisa membayangkan betapa menyenangkan itu untuk bermain di 1000 dunia pada waktu yang sama. Dan betapa perbedaannya itu dengan hidup di satu dunia. Cobalah untuk membayangkan. Jadi, Anda bisa melakukannya. Anda bisa mencapainya. Anda bisa pergi ke sana. Dan jika Anda belajar lamrim dengan baik, Anda bisa pergi ke sana. Kita akan memiliki kelas terjemahan. Tim, apakah ini dilakukan sebelum kelas terjemahan? 19 Mei? Oke. Mendengarkan buku kuno, dengarkan saja. Jadi hal pertama, bersemangat tentang melihat kekosongan. Kekosongan seperti sebuah pintu. Anda harus melaluinya untuk melihat semua dunia ini, untuk mengalaminya. Saya ingat, saya mengajak guru saya ke Brasil, dan saya mengajaknya ke pantai besar di Rio de Janeiro, Ipanema, dan dia seperti, oh, ini keren. Jadi bayangkan, Anda bisa mengunjungi ke ribuan dunia. Anda hanya perlu melihat kekosongan secara langsung. Dan ini adalah beberapa hal yang harus Anda lakukan. Dan saya memiliki sekitar 5 menit. Saya akan membuat daftarnya untuk Anda. Nomor 1, belajar. Setelah itu Anda harus belajar. Setelah itu Anda harus belajar. Ada 300.000 buku besar dalam tradisi ini. John Brady menyelamatkan semuanya. Dan masing-masing menakjubkan. Masing-masing adalah paspor ke ribuan dunia, 1000 dunia. Menurut saya, jika Anda tidak mengambil keuntungan dari buku-buku itu, jika Anda tidak mempelajari mereka dan membacanya, ada banyak buku baru keluar dari kelompok penerjemah Mixed Nuts. Anda harus membaca mereka setiap hari. Anda harus membaca sedikit setiap hari. Itulah hal pertama yang harus Anda lakukan. Itu yang harus Anda lakukan. Nomor 2, jika Anda tahu lamrim, Anda harus mencari guru yang hebat. Anda harus mencari guru yang baik. Anda harus menemukan tradisi yang nyata. Tradisi lamrim adalah tradisi nyata, benar-benar nyata. Jika Anda mempelajarinya, Anda bisa mencapai tujuan itu. Semuanya ada di sana. Lamrim itu lengkap. Jadi terus mempelajari lamrim, pergi ke knowledge base, akses pelajaran lamrim yang lama, belajar, dengar, taruh di mobil Anda, mempelajarinya saat sarapan, dan menggunakannya sewaktu Anda mempunyai sedikit waktu luang. Dan belajar. Anda harus melakukannya. Anda harus memiliki seorang yang baik. Tidak cukup cuma membaca buku atau menonton video, tidak cukup. Anda harus memiliki koneksi dengan seseorang yang nyata. Dan ACI memiliki banyak guru yang hebat, dan akan ada guru-guru yang bisa hadir di tempat Anda. Dan kami semua sangat senang membantu Anda. Hal berikutnya yang akan saya katakan adalah pelayanan. Anda harus mengurus orang-orang di tempat Anda tinggal. Ada orang-orang tua di mana-mana, ada orang-orang sakit di mana-mana, ada orang lapar di mana-mana, ada orang miskin di mana-mana, dan buatlah itu bagian dari hidup Anda. Anda harus mengurus mereka setiap hari. 1 jam atau sesuatu mengantar orang tua. Saya tahu Eli, yang terhormat Eli, dia sudah mempelajari lamrim selama 30 atau 40 tahun, dan dia masih mengantar para orang tua pergi belanja setiap minggu. Dia masuk ke mobilnya, dan dia pergi menjemput orang miskin, dan dia mengantar mereka pergi belanja kebutuhan sehari-hari. Dan dia menunggu mereka sewaktu mereka membeli belanjaan. Inilah seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah organisasi besar, dan dia masih pergi, dia bisa pergi mengajar di seluruh dunia.
Dia bisa bermeditasi, dia tahu semua buku, dia membantu menerjemahkan Sutra Diamond Cutter yang baru kami selesaikan. Tapi dia masih mengendarai mobilnya setiap minggu dan dia memberikan beberapa jam untuk para orang tua. Dan dia sibuk, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tapi dia melayani orang. Jika Anda ingin melihat kekosongan secara langsung, belajar, mencari guru yang hebat, dan melayani orang. Dan Anda tidak dapat melihat kekosongan terkecuali jika Anda bermeditasi setiap hari. Dan kami, para guru ACI, para guru DCI, jika kami jujur dengan kalian, ada saat-saat dalam hidup saya ketika saya berhenti melakukan meditasi. Seperti saya tidak bermeditasi untuk sementara, saya malas, saya sibuk, saya pikir saya akan bermeditasi minggu depan, atau sesuatu seperti itu. Jadi semua orang yang mempelajari Lamrim, setiap orang yang kita semua kadang-kadang dalam hidup kita tidak bermeditasi dengan baik, terlalu sibuk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dapatkan aplikasi ini yang namanya Insight Timer. Saya menyukainya. Mungkin namanya berasal dari grup Vipassana. Jadi dapatkan Insight Timer. Saya menggunakan punya saya setiap waktu. Jadi dapat atur waktunya, Insight Timer. Atur selama 10 menit dan bermeditasi selama 10 menit. Jika Anda seperti saya dan terjadi dalam hidup, Anda berhenti bermeditasi selama 3 hari atau selama 3 minggu. Dan kemudian Anda harus kembali melakukannya lagi. Anda kembali ke aplikasi Insight Timer dan mengaturnya untuk 10 menit. Dan cukup bermeditasi selama 10 menit. Setiap minggu tambah 1 menit. Setiap minggu tambah 1 menit. Jangan melakukan 1 jam di hari pertama, itu tidak akan berhasil. Jika Anda belum bermeditasi, jika Anda tidak pernah bermeditasi, atau Anda sudah berhenti bermeditasi, Anda sibuk, kemudian memulai kembali, Anda harus mulai dari awal lagi. Mulai kembali dari 10 atau 15 menit. Lalu sekali seminggu tambah 1 menit. Dan kemudian dengan segera Anda bisa melakukan 1 jam. Dalam 9 sampai 10 bulan, Anda akan bisa melakukan 1 jam setiap hari. Dan jujur, Anda tidak dapat melihat kekosongan langsung jika Anda tidak bermeditasi 1 jam sehari. Jika Anda tidak dapat bermeditasi selama 1 jam sehari, saya rasa Anda tidak dapat melihat kekosongan secara langsung. Itu tidak akan terjadi. Itu hal yang lain. Jadi Anda harus berada di bantal setidaknya 1 jam sehari. Jangan mulai dengan 1 jam sehari, karena Anda akan berhenti setelah 3 hari. Jadi mulai dari 10 menit, dan mulai dari sana, dan tambah 1 menit setiap minggu, dan Anda pasti akan dapat bermeditasi selama 1 jam. Terakhir saya akan mengatakan, ada beberapa hal, makan dengan baik. Jangan makan makanan sampah, belajar untuk makan dengan baik, lakukan sedikit yoga, belajar sedikit yoga jika Anda bisa. Saya benci yoga, saya tidak suka olahraga, tapi itu membuat saya hidup, membuat saya sehat selama 67 tahun. Maksud saya selama 20 tahun terakhir. Jadi melakukan olahraga setiap hari, coba keluar di bawah langit biru, keluar jalan-jalan, menjaga tubuh Anda, karena tanpa tubuh Anda tidak melihat kekosongan. Itu saran saya. Pertama, belajar, lalu belajar setiap hari. Belajar setiap hari sesuatu. Dalam knowledge base memiliki 5.000 ajaran. Jangan bilang Anda tidak dapat menemukan sesuatu untuk dipelajari. Semuanya gratis. Tersedia dalam banyak bahasa. knowledgebase.com. Itu hal yang pertama. Mencari guru yang baik, memiliki hubungan dengan guru yang baik, dan kemudian mengurus, melayani semua orang, melayani orang sakit, melayani orang miskin, melakukan sesuatu setiap minggu untuk melayani orang. Dan maka Anda harus bermeditasi secara teratur, mengurus tubuh Anda,
Tubuh Anda seperti mobil sewaan. Ketika Anda lahir, Anda seperti ke bandara dan menyewa mobil. Dan Anda terjebak dengan mobil ini seumur hidup Anda. Jika mobil ini rusak, Anda tidak dapat melihat kekosongan secara langsung. Itu tidak mungkin. Jadi Anda harus menjaga baik-baik tubuh Anda. Makan dengan baik, tidur dengan baik, menonton sedikit Netflix tapi tidak terlalu banyak, mengatur batasan lalu hentikan. Sangat penting untuk bersantai. Sangat penting untuk beristirahat. Secara pribadi, saya bekerja keras sampai jam 9, dan kemudian saya berkata, oke, Michael, Anda bisa menonton TV, dan saya menonton Netflix atau sesuatu. Jadi, bekerja keras, lalu beristirahat. Beristirahat, tapi Anda harus beristirahat. Itu saja. Dan berdoa kepada guru di garis keturunan Lamrim. Ambil sedikit waktu berdoa, meminta mereka untuk membantu. Begitulah Lamrim hebat dari Tsongkhapa ditulis. Dia berdoa untuk bantuan para guru Lamrim dalam sejarah, dan mereka datang dan mereka membantu dia untuk melihat kekosongan secara langsung. Jadi itu saran saya berharap bertemu Anda di Lamrim berikut online. Kita harus melakukannya seharusnya kita melakukannya di Meksiko di bulan Juni, tapi kita tidak bisa pergi. Kita akan melakukannya secara online, dan kita akan memberitahu Anda. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada banyak orang di seluruh dunia yang bekerja begitu keras untuk membuat Lamrim ini tersedia untuk semua orang. Semua penerjemah, semua orang yang membantu online, program, dan hal-hal seperti itu. Ini menakjubkan. Berapa banyak orang yang sudah membantu, dan khususnya saya ingin berterima kasih lagi pada tim Lawan Hub yang bekerja begitu keras untuk membantu ini terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa di Lamrim berikutnya.